Mami. Nenek-nenek boleh belajar AI nggak ya? Tapi nanti dia bisa untuk mempersiapkan, oh ini robot kayak gini ya. Handphone itu bisa nggak? Bisa ya, berarti nggak perlu harus ke warnet. Bisa. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah hadir di pertemuan hari ini ya, yang sangat indah kita rasakan. Maksud dan tujuan pertemuan ini untuk mama papa di rumah mengenai pelajaran AI dan coding. Seperti kita ketahui, AI dan coding ini untuk saat ini dan untuk masa depan sangat diperlukan oleh anak-anak ibu. Jadi kita mau anak-anak ini bukan hanya mengerti tentang AI, tapi bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya mungkin ya. Ada orang bilang AI ini seperti buah mata pisau. Ya, bisa dipakai dengan benar jadinya benar, dipakai dengan nggak benar jadinya nggak benar. Ini yang membuat kita ingin memberikan penjelasan kepada orang tua kenapa anak-anak kita perlu mendapatkan pendidikan AI dan coding ini. Itu ya. Nah, untuk itu Insan Teratai bekerja sama dengan mitra yang sudah kita percaya ya, yaitu dari Erlas. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja dengar dari Erlas modul apa ya yang akan diberikan kepada anak-anak. Atau selengkapnya kita langsung aja dengar dari Erlas ya. Mama Papa, jangan lupa pelajaran TIK, coding dan AI akan dimulai pada Hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Yang akan dilaksanakan di Sekolah Insan Teratai untuk unit SD, SMP, dan SMK bersama Erlas Academy. Sebelumnya kenalan dulu ya Mami ya. Ya. Kami ini dari Erlas, PT Erlas Pro Kreatif Indonesia. Kami ini sebenarnya sudah lembaga pelatihan ini dijalani tahun 2010. Jadi kami sudah melatih guru-guru awalnya. Awalnya kami melatih guru-guru, mau itu pedagogi, kurikulum, motivasi siswa, itu kami sudah melatih guru. Kemudian pandemi, itu kan mulai pada transisi digital. Nah, oleh karena itu kami coba ke sekolah-sekolah, keperluannya apa? Oh, ternyata guru-guru juga di sekolah juga banyak juga yang nggak tahu teknologi. Apalagi siswanya ya. Siswa tuh kalau lagi pandemi itu gimana ngumpetnya mengajar siswa di rumah. Lalu transisi lagi, mulai adanya teknologi. Jadi di tahun setelah pandemi, kurang lebih di tahun 2021, 2022, 2023, kami ini kerjasama dengan sekolah di pembelajaran teknologi coding. Jadi sebelum pemerintah menggaungkan tentang kurikulum coding, Erlas sudah mengajarkan ke sekolah, bahkan ke siswa. Kegiatannya ekskul Mami. Masih dalam kegiatan ekskul, masih peminatan. Siapa yang mau ikut belajar ekskul coding. Jadi sebelum pemerintah gaungkan, kami sudah latih. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bahkan SMP dan SMA juga kami ada pelatihannya. Tuh. Nah sekarang ini kami sudah mulai lagi nih teknologi. Sekarang anak-anak udah terpapar teknologi kan, gadget. Boro-boro kita deh, anak-anak kalau pegang handphone udah kacir kemana-mana Mami. Kita nggak tahu. Mami nyari cucunya, handphone udah pasti sibuk. Apa Mami? Ada HP kan? Biar mengenalkan anak ini pakai teknologi, biar jadi kalau teknologi itu kan seperti tadi pensil ya Mami ya. Jadi siapapun yang megang itu bisa jadi apa aja gitu kan. Termasuk bisa jadi pisau, bisa jadi pensil, bisa jadi apapun. Siapapun yang megang anaknya. Nah di sini Erlas hadir untuk bisa mengarahkan Mami anaknya. Kalau misalkan anak teknologi sekarang itu dia tuh tahu main game, tapi gimana caranya? Dia tahu nggak ya kalau bikin game kayak gimana? Dia pakai aplikasi, marketplace banyak, tapi dia berpikir gimana ya cara bikin aplikasinya. Nah itu yang kami latih khususnya di sekolah Insan Teratai. Di sini kami sudah sangat mendukung untuk pembelajaran teknologi. Kami sudah memiliki yang namanya LMS, Learning Management System. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi sekolah, akomodasi orang tua, siswa, dan juga guru. Pokoknya sudah lengkap Mami. Jadi anak tinggal belajar, itu sudah ada teknologinya, tinggal datang hadir, mengerjakan tugas, kuis, dan orang tua bisa pantau Mami. Dari hulu ke hilir kami sudah perhatikan. Gitu. Jadi orang tua juga nggak perlu pusing. LMS ini hal yang baru mungkin bagi orang tua, tapi sebenarnya ini poinnya sangat penting Mami. Untuk guru juga sangat mudah Mami. Guru nanti bisa yang namanya dia memantau kerjaan siswa, tugas, kemudian penilaian hariannya, kemudian juga sampai ke penilaian STS ya Mami sekarang ya, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, itu sudah terakomodasi. Jadi di sana ya. Iya Mami, teknologi ini kan untuk memudahkan manusia. Ya. Nah, gimana caranya? Kita menyediakan LMS di Teratai. Itu Mami, tujuan. Berarti nih Bapak Ibu dulu ya, kita nggak salah dong pilih mitra bersama Erlas. Banyak tahun yang ya. Jadi orang Insan Teratai selalu memilih mitra kerja itu sangat. Sekarang di sini hadir bersama saya
guru SD TIK SD ya, Ibu Cecilia. Bu Cecil, ya, ada nggak sih kendala ketika anak-anak belajar AI coding ini gitu? Terus itu yang pertama ya, langsung sama pertanyaan kedua. Ya. Banyak belajar dua. Bagaimana menurut Bu Cecil, ya, apakah AI ini perlu dipelajari oleh anak SD dan nah itu dua pertanyaan. Oke, Mami. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang kendala ya. Jadi memang ketika saya mengajar anak-anak, banyak sekali mereka tuh udah paham nih pakai HP, pakai handphone. Tapi begitu berhadapan dengan komputer, mereka kaku, mereka bingung bagaimana memanfaatkan komputer ini belajar. Jadi yang mereka paham cuma untuk hiburan. Padahal nanti mereka akan bertumbuh, tidak hanya kelas 1, mereka nanti akan bertumbuh sampai SMP, sampai SMK, nanti juga akan mencari pekerjaan ketika dewasa, kuliah, dan lain sebagainya. Mereka mau nggak mau nanti ketemu dengan komputer atau laptop lah, gitu dan sebagainya. Jadi di sini memang sebenarnya saya sebagai guru ingin mereka tuh juga bisa udah ada persiapan untuk menghadapi ketika nanti mereka dewasa. Nah, saya juga bersyukur di Insan Teratai difasilitasi dengan adanya pelajaran coding dan AI, di mana nanti memang kan tuntutan zaman adalah anak bisa memanfaatkan coding itu, entah itu bisa menjadi komersil, membuat game, atau bisa membuat program dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mam. Kalau SMP nggak tahu, Mami. Bisa tanya langsung sama Pak Faisal. Oh, nah, di sini ada guru TIK SMP ya. Langsung saja kalau Pak Faisal bertanya sama dua. Cuma dua ya. Tapi SMP sendiri itu karena dari mungkin kita tahu kita berdiri di Kabupaten Tangerang ya. Nah itu banyak anak-anak yang belum mengenal ternyata di unit SMP itu masih banyak dari sekolah ini belum mengenal ada pelajaran TIK. Teknologi komputer itu masih banyak yang belum tahu, belum bisa ngerti, belum bisa mengerti. Lebih ininya lagi Mas Yusril, Mami ya, yang saya rasakan sebagai guru komputer, belum tahu bagaimana cara menggunakan komputer, kontak on off-nya, CPU itu yang mana gitu. Jadi kita ngomong, oh ada di bawah meja kamu nak. Insan Teratai menyediakan juga fasilitas coding AI. Jadi semuanya itu ternyata Mami saya juga pernah cerita sama saya, kita bakal kerjasama dan semua. Yaitu LMS, makasih nih buat LMS masuk AI coding diajarkan. Jadi anak-anak yang tadi ngomongin handphone gadget, Mami, ternyata saya tanya bisa nggak ya pakai handphone itu bisa nggak? Bisa ya, berarti nggak perlu harus ke warnet. Bisa di rumah ya, apalagi kalau misalnya orang tua tuh harus mendukung anaknya untuk bisa belajar di rumah, jangan dia di rumah malah main game. Jadi kita bisa belajar, Mami, ada materi bisa dipelajari, bisa dibaca. Itu pasti emang harus ada dukungan orang tua juga, Mami. Nah, mendengar tadi uraiannya Pak Faisal ya, memang bersyukur sekolah Insan Teratai bisa memfasilitasi ya untuk pendidikan anak-anak ke depan. Nah, untuk anak-anak yang memang belum ngerti benar tentang TIK, mungkin pelajaran khusus ya. Betul. Tambahan lah, jadi agar bisa mengikuti teman-teman yang lain kelas. Ya. Mungkin dari Erla sendiri ada berapa sekolah ya di Kota Bumi yang memasukkan pelajaran AI itu dalam insul bukan eskul? Kalau di sekolah itu pasti mereka mau, tapi fasilitasnya nggak ada. Terus fasilitasnya ada, tapi masih ragu gitu. Kalau Insan Teratai ini kasusnya adalah udah mau, fasilitas ada, guru-gurunya semangat, ya udah tinggal fasilitasnya udah ada, anaknya sudah tinggal sedia untuk diajarkan. Ya, orang tua sebenarnya juga kalau kami orang tua nggak perlu pusing lagi kalau gitu, udah disediakan kami ya. Kalau kayak Insan Teratai beda. Nek. Bukan nenek, tapi nek. Maksudnya berawal dari bisa, jadi bisa. Betul nih, anak-anak itu sudah suka ya, bisa apa enggak ya, tapi setelah ya SMK ini Pak Fajar SMK ya. Mana Pak Fajar? Oke, terima kasih Mami buat kesempatannya ya. Seperti peraturan yang diterbitkan, sebenarnya AI coding itu adalah menerbit tahun 2005 pedomannya terbit. Alasannya apa? Untuk hilirisasi digital pastinya ya kan. Nah ini kalau kita bicara soal hilirisasi digital dalam jenjang SD, SMP atau SMK semua dapat kebagian. Ya salah satunya sektor AI coding ini. Sebenarnya setelah itu juga ada lagi namanya penggunaan PID atau papan interaktif digital itu ada. Nah si AI coding ini karena kami di SMK pastinya. Kalau di SMP kan lanjut dia mau ke SMA atau SMP. Kalau kami lebih complicated lagi nih. Dia ujungnya mau kuliah, apa mau kerja kayak gitu. Karena kita akan kaitkan pembelajaran AI coding ini ke dalam pembelajaran yang kontekstual. Dalam arti pembelajaran ini memang nantinya akan disiapkan untuk jenjang yang lebih tinggi skala industri seperti itu. Jadi pemanfaatannya itu lebih dalam lah ya, kayak gitu, langsung ke dunia real nyata kayak gitu. Apa itu yang berkaitan tentang teknologi, AI, apapun itu, Insan Teratai tidak menutup diri. Makanya hadirnya Eros di sini, saya anggap ini sebagai jawaban gitu ya. Salah satunya dengan program LMS itu. Tapi ternyata LMS di sini harapan terbesar saya adalah menjawab gitu ya setiap
kendala-kendala yang ada. Jadi tadi juga dijawabkan sama Mas Yusril, ternyata tidak ada yang namanya call set ya. Iya. Orang tua bisa masuk sebagai untuk ngecek anak belajar sampai mana, Iya. belajar di mana, kemudian anak bisa belajar di platform LMS ini ya, kemudian guru juga bisa ngecek persentase belajar. Yang harapan saya sih untuk LMS ini ya, itu memiliki kesesuaian yang akurasinya cukup tinggi. Misalnya saya butuh dengan capaian pembelajaran seperti ini dia menjawab dengan itu. Itu harapan terbesar saya. Pertama adalah kesiapan, kedua adalah kesesuaian dari LMS yang kemudian nanti akan di launching. Ya. Itu sih dari saya ya. Diskusi dengan Pak Fajar juga memang levelnya Mami. Kalau SD ini kan masih pada perangkatnya adalah gimana untuk bisa, pertama gerbangnya adalah anak senang dulu. Dunia anak tuh senang gimana? Ya pasti orientasinya animasi, game, outputnya belum terlalu jauh, belum sampai gambar. Tapi kalau kamu kerja nanti enggak masuk Mami kan. Kalau anak gimana cara dia bisa memaksimalkan teknologinya? Kalau SMP kan udah mulai ranahnya nanti berpikir, oh nanti ketika dia dewasa udah ada orientasinya gitu. Nah kalau di SMK, udah yang namanya industri, kan ada dua jurusan ya. Iya, betul. Gitu. Dan itu juga menarik juga buat kami gitu untuk arahnya. Kalau dari outputnya kan nanti ya masa kita manusia mau kalah sama robot. Ya, iya. Kita mau kalah gitu. Masa kita membuat sesuatu yang untuk mengalahkan kita. Nah dengan ada sekolah insan ternyata udah ada visinya bahwa nanti anak nggak hanya sebagai yang digantikan, tapi nanti yang membuat Mami. Iya. Itu outputnya, walaupun nggak semua anak menjadi programmer ya. Pasti outputnya lain karena nanti belajar coding itu kan nggak melulu anak itu sebenarnya program Mami. Tapi kalau logika anak gitu. Anak sekarang kan kalau nonton TV, Mami ya kalau misalnya cucunya gitu, ini hewan apa, warnanya apa, kenapa makan ini gitu kan. Itu kan struktur logika anak tuh udah mulai tersusun rapi gitu. Dengan belajarnya coding, nanti itu lebih terasa lagi. Dia mau jadi apapun bisa Mami. Karena nanti apa? Logika anak sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang tua takut, gadget, terus ujung-ujung main HP, negatif-negatif enggak sebenarnya enggak. Apalagi di insan ternyata ya udah ada fasilitasnya. Gitu. Kalau misalnya di rumah anak gak punya perangkatnya, minimal handphone, tetap bisa untuk akses LMS. Nah di sekolah, udah momen itu dia ibarat tuh belajar, tergali terus kan buat apa? Buat di masa depan. Luar yang sudah sensitif beda. Ya mudah-mudahan ya harapan kita semua bisa realisasi ya. Itu Dan Mami. Bapak Ibu guru, bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya merasa happy ya? Tadi kan Pak Yusri bilang kalau anak SD cuma ya bagaimana nih supaya menarik dulu ya, mungkin nanti SMK berbeda lagi bagaimana Edukator ya, SMP juga. Tapi sebelum kita tanya anaknya, saya mau tanya sama Pak Yusri dari Enlas ya. Modulnya gimana nih untuk yang SD, SMP, SMK udah siap semua ya? Sudah siap Siap Mami. tempur ya? Sudah siap Mami. Karena coding KH ini spesial Mami. Jadi pertama, memang kami untuk melatih siswa itu kalau coding KH tadi logika dulu. Berarti itu ada namanya berpikir komputasional. Itu memang basic di pembelajaran informatika ada. Bahkan kalau kita TK ada kertas yang labirin, itu melatih logika anak sebenarnya. Nah itu pertama. Yang kedua, anak juga belajar pemrograman coding. Kalau SD itu pasti kita mulai di Visual Block. Kemudian kami juga ada pemrograman AR. Gitu. Jadi ada pemrograman Visual Block untuk animasi, ada pemrograman AR. Yang kaitannya sama interaksi yang detection segala macam implementasinya deh gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang mikrobit juga namanya robotik gitu. Jadi tetap basicnya adalah coding, tapi memang nanti dia bisa untuk mempersiapkan, oh ini robot kayak gini ya gitu. Anak-anak yang suka ke mall kan Bindri sekarang dibuka otomatis Mami. Iya. Nah cara logikanya gimana? Itu ada codingnya loh gitu Mami. Jadi yang dipersiapkan sama yang las, baik itu dari SD, SMP, dan SMK, itu pasti ada perbedaannya Mami. Kalau orientasi SD dan SMP kurang lebih mirip, karena orientasi masih pada pembelajaran basic skill. Kalau SMK kan sudah yang namanya tadi web, database, gimana dia ngelihat sebuah data lalu diolah gitu. Nah itu data science itu memang lebih complicated ya. Tapi tujuan kami sebenarnya nanti di pembelajaran itu memudahkan anak gitu. Nah nanti terkait dengan anak ini pemahamannya kan masih beda-beda Mami ya. Dia dari sekolah luar ke insan rantai, ketika dia belajar pemahamannya beda gitu. Nah untuk menyamakannya di sini kami seperti yang diskusi sebelumnya kami tuh menyediakan namanya ada pramateri. Pramateri itu baik dari segi gambar ataupun video. Tujuannya apa? Biar nanti sebelum belajar anak bisa dalam materi dulu. Lihat itu ada video, misalkan mau belajar Microsoft Excel, gimana rumus if segala macam atau rumus max min. Nah itu nanti anak lihat dulu videonya. Oh ini logikanya gini ya gini. Koreanya. Nah itu memang sangat perlu banget dukungan sih, dukungan orang tua Mami. Iya. Mami. Nenek-nenek boleh belajar itu ya. Sekali lagi kita nggak salah pilih kelas ya untuk video kelas kita. Anaknya sekarang, saya mau tahu ada yang dari anak yang dari SD bawa, ada yang dari SMP, dari SMP kita mau dengar Oh iya, bagaimana mereka tentang perasaannya, antusiasnya belajar ini ya.
Berarti langsung dari anaknya nih anak. Nanti saya mau tahu Bukan anda dari gurunya nih. gurunya itu udah, Oh, gurunya mah pastilah Nah. ya Kalau setting-setting nggak boleh murni yang jauh. anak yang jawab. Iya. Oke.